Gue bikin ya. Udah bisa belum? Gue bikinnya, udah bisa nih ya. Lihat Nah, layar oke. gue. Oke, Oke, ini Pak. gue bikin 15 menit Mas sebelumnya Haji, nih. Mudah-mudahan Mas Haji nggak tunggu-tunggu. bosan Mau ya. hitung mundur dulu. Oke. Para juri udah siap ya semua? Oke, dulu Siap. pertama Danang. Oke, yang lain juga Yuda, timekeeper sama counter. Kalau gitu kita mundur ya. Dalam 5, 4, 3, 2, standby. Silakan Mas Haji. Oke, selamat malam teman-teman. Malam ini dalam event Ilunek Toastmaster dan Public Speaking pada tanggal 4 Februari malam ini kita akan membahas tentang Coffee Talk. Kenapa saya ngebahas Coffee Talk? Nanti kita bahas di dalam slide berikutnya ya. Jadi di tengah malam yang hujan ini gitu kan, paling cocok kita ngomong tentang kopi. Karena biasanya kan hidup kita nggak lepas dari kopi gitu kan. Jadi kita bahas mengenai kopi yang kebetulan saya juga baru bikin 15 menit sebelum acara. Kenapa? Ya karena saya suka ngopi gitu. Nah, ada 5 topik yang menarik di sini. Kenapa kita ngomongin kopi? Kedua, terus kopi yang enak tuh gimana sih? Terus ketiga, alat-alat itu apa aja sih? Nomor 4, ada nggak sih kesempatan jual kopi dari rumah? Kemudian nomor 5 adalah optional setup untuk mulai bisnis kopi. Nah, kita coba nih discuss ini dalam waktu kurang dari 15 menit. Pertama, kenapa ngomongin kopi? Nah, sesuai janji saya sebelumnya, kenapa kita ngebahas kopi? Karena ini topik yang sangat ringan untuk membuka silaturahmi. Kalau sama teman-teman itu di warung kopi atau di rumah, kadang-kadang ngomonginnya dari kopi. Mau ngopi apa nih? Gitu kan? Atau mau minum teh atau kopi? Gitu. Jadi kalau dengan kopi kita bisa mulai ngobrol gitu ya, semacam ice breaking atau silaturahmi. Kemudian kedua, bahan obrolan yang bisa dibilang kalau di Indonesia itu cukup banyak peminatnya karena orang Indonesia sukanya dua. Kalau nggak ngeteh ngopi gitu. Jadi ngobrol pakai kopi itu udah enak lah, bisa gampang nyambungnya. Kemudian akhir-akhir ini kopi ini juga bukan cuman gaya hidup ya, tapi udah kebutuhan sehari-hari. Kenapa? Karena sejak zaman pandemi banyak orang udah mulai belajar bikin kopi gitu. Jadi udah mulai milih kopi yang baik gimana, cara ngopinya gimana, cara minumnya, segala macem lah. Jadi ada 3 hal yang membuat kenapa alasan saya milih ngomong tentang kopi. Nah, kopi yang enak tuh gimana sih? Jadi kopi yang enak saya mau cerita nih. Pertama adalah jelas ya, kopinya harus ada biji kopinya dulu nih. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya bubuk kopinya lah. Kenapa? Karena memang namanya juga ngopi, bahan dasarnya ya kopi gitu. Mau kopi manis, kopi hitam gitu, kopi pahit. Pokoknya harus ada kopinya dulu. Kenapa kita nggak ngomong tentang kopi instan? Nah, ini saya kasih saran, sebaiknya sih kalau bisa sih kopinya ya kopi beneran bubuk gitu ya, kalau bisa dengan cara olahannya macam-macam nih gitu. Dan saya kasih saran sih sebaiknya kopinya tuh kalau bisa kopi biji lalu di-grinding sendiri. Cuman kan nggak semua dari kita tuh punya bahan alat-alatnya gitu ya, nggak punya alat-alatnya. Jadi kita bisa beli lalu minta tolong nih sama yang jual kopi, Mas atau Mbak tolong gilingin dong gitu. Nanti dia akan nanya, Masnya sukanya mau bikin kopi model apa nih? Espresso atau tubruk? Nanti dibuatin gilingannya tuh beda-beda tuh. Tuh. Kedua adalah alat perkopian yang mendukung. Alat perkopian itu apa aja? Ya jelas cangkir gitu ya, udah pasti. Saringan kalau mau boleh. Nanti kita bahas dalam halaman-halaman berikutnya. Ini yang lainnya sih opsional. Namanya gula, susu, creamer itu semua adalah namanya pendukung gitu. Tempat termasuk juga musik. Nah, jadi kita bahan dasarnya cuma kopi, air panas, sama cangkir. Nah, bikin kopi enak, cukup itu aja. Gampang kan? Nah, alat perkopian apa aja sih? Kita sebut ada 4. Pertama adalah grindernya. Ini sebenarnya nggak harus, tapi sebaiknya kalau mau serius ngopi enak, harus punya grinder kopi. Entah manual, entah mesin, bebas. Tapi kalau mau gampang dan murah ya jelas grindernya grinder manual. Karena dengan harga 50 ribuan sampai 100 ribu bisa dapat nih. Dan udah cukup layak gitu ya untuk membuat espresso. Paling minimum untuk mocha pot atau V60 lah. Nah, alat seduhnya tuh ada 2 juga nih. Ada yang elektrik, ada yang manual. Kalau elektrik itu contohnya adalah nanti tinggal masukin ke alat, kasih air panas, terus kasih air, nanti alatnya bisa panas sendiri. Keluar jadi kopi. Atau mesin espresso yang agak mahal, bisa sampai 2 jutaan, sampai puluhan juta. Tapi kalau manual gampang banget. Cukup pakai cangkir, bikin tubruk, atau bikin V60. V60 modalnya paling cuma 50 ribu ya. Bahkan yang plastik 25 ribu doang. Gitu. Jadi
sama paper filternya paling satu ya 500 300 satu buahnya ya, tergantung merek dan jenis. Kalau mau yang lebih unik lagi nanti bisa manualnya, bisa pakai namanya ada rock presso, ada flare, ada kompreso, macam-macam deh. Jadi aneh-aneh lah gitu ya bikin alat-alat kopi. Kemudian ada juga kalau nggak mau suka kopi panas, bisa juga bikin namanya cold brew, di mana kita bisa bikin kopi yang nggak usah diseduh pakai air panas. Jadi nggak modal air panas, bisa dibuat kopi enak tuh. Kita cukup masukin dalam kulkas atau taruh di lemari. Nah, kemudian alat keempat adalah kompor dan kettle air. Ini untuk kalau kita mau pakai manual ya. Jadi kita perlu masak airnya dulu untuk kemudian kita seduh. Bisa buat tubruk, bisa buat V60, atau bisa buat pakai rock presso dan manual-manual lainnya. Kalau pakai elektrik biasanya kita nggak pakai air panas, kita pakai air dingin biasa. Nanti alatnya yang manasin si elektriknya. Nah, ini butuh watt besar. Problemnya itu cuma satu, wattnya besar, dan alatnya sih sebenarnya murah-murah juga ada sih. Sejutaan juga bisa dapat. Memang kita nggak usah ngomong sophisticated lah, nggak usah ngomong yang aneh-aneh gitu ya. Tapi bisa bikin espresso yang cukup layak lah. Bahkan beberapa bisnis kopi dengan modal alat kopi yang harganya 1 jutaan udah ada. Kemudian yang lainnya nih opsional juga, tapi kalau bisa ada alat ini bagus, ada timbangan digital, karena kalau ngomong kopi itu adalah ngomong tentang rasio antara kopinya sama air panasnya 1 banding berapa gitu. Biasanya sih kalau kita bikin kopi tubruk kan paling bikinnya cuma 1-2 sendok makan atau teh gitu ya, tergantung orangnya suka kayak gimana, kemudian taruh di dalam gelas. Tapi kalau bikin V60 itu maka dibikin rasio yang pas 1:15 untuk ngejaga rasanya, karena kalau terlalu lama segala macam, terlalu banyak, nanti namanya bitter, pahit. Tapi kalau terlalu ringan juga, misalnya airnya kurang panas, terlalu cepat nyeduhnya segala macam, nanti jadinya nggak berasa, kopinya kurang afdol lah gitu. Kemudian milk frother sama milk jug ini kalau mau bikin kopi susu nih, nanti kopinya kita kocok dulu, dipanasin, lalu kita kocok, lalu dituangin ke dalam kopinya. Kemudian yang terakhir adalah kuas pembersih. Ini gunanya untuk membersihkan alat-alat kopi yang kita punya tentunya. Ini sekilas tentang alat perkopian yang kita butuhin. Tapi sekali lagi, untuk mulai ngopi paling gampang adalah cukup cangkir, air panas, sama kopinya sendiri. Kemudian kita bahas berikutnya, setelah kita merasa bisa gitu ya bikin kopi sendiri, karena teman-teman pasti di zaman WFH ini bisa punya banyak waktu untuk berkreasi. Tinggal beli alat-alatnya, entah mau kapot, modalnya paling 50.000, 60.000, sama kompor buat masak air panas. Tunggu 5 menit, nggak sampai 5 menit, kayak 3 menit, jadi deh kopi yang enak. Udah keluar cairannya. Kemudian kalau kita udah ngerasa pinter gitu ya, atau dapat resepnya, kopi yang enak buatan kita bisa bikin bisnis dari rumah. Nah, latar belakangnya apa nih kalau bikin kopi dari rumah? Pertama, ya kalau bisa sih suka kopi. Kenapa? Ya kan harus nyoba kopinya. Sama kalau kita jualan makanan, kalau bisa sih kita suka makan ya, atau bisa masak. Jadi kita bisa nyobain sendiri. Wah, enak nih. Oh, kurang garam. Sama kalau kopi juga. Wah, terlalu pahit. Jadi sebelum kita testing ke orang lain, kita nyobain dulu ke sendiri nih. Bagi kita enak nggak? Kita jual apa yang kita suka. Kemudian PSBB di rumah aja. Maksudnya gimana? Di saat kita waktu ini sedang lockdown, PPKM level lockdown gitu ya. Level berapa tuh? Level 1 apa 2? Nah, kita bisa meluangkan waktu untuk berkreasi. Kemudian punya resource-nya. Resource dalam artian apa? Punya kopi, punya alat kopinya, kayak rock presso atau flare, atau misalnya bikin pakai cold brew juga bisa, nggak apa-apa, nggak masalah. Cold brew cuma modalnya botol sama saringan di dalam botolnya. Jadi gampang. Dan juga punya resource lain adalah botol, terus ada stiker segala macam, itu tambahan lah. Kan kita harus bikin brand dong, tapi itu kayaknya di luar topik ya. Kemudian sama peluang nih, latar belakangnya adalah kita ngelihat suatu peluang di mana sekarang memang banyak banget yang suka kopi ya. Tapi kalau kita bisa punya resep sendiri gitu, misalnya kopi rasa durian misalnya, atau apapun lah yang agak unik dan kebetulan rasanya enak, orang suka, maka itu menjadi suatu peluang. Atau kita bikin kopi dengan jahe atau kopi jamu gitu kan, siapa tahu itu bisa menjadi peluang buat teman-teman berusaha jualan kopi dari rumah selain menikmati kopi sendiri. Supporting tools-nya selain alat kopi jelas adalah punya sosial media. Kenapa kita harus punya sosial media? Supaya kita bisa memasarkan ke banyak orang dengan cepat dan mudah. Viral lah bahasa kerennya sekarang. Kemudian ojek online.
kita bisa daftar dengan mudah di Gojek atau Grab, atau kita jualan di Tokopedia lalu kita kirim pakai ojek online. Kenapa kita pakai ojek online? Supaya pengirimannya cepat, karena kopi itu kalau pakai susu, kebanyakan kan pakai susu ya, asumsi saya adalah kita bikin kopi susu. Itu nanti rasanya bisa gampang berubah nih. Kalau terlalu lama kita di pengiriman atau kita simpan di perjalanan gitu ya, nanti bisa basi takutnya. Nah, ini lesson learn yang pernah saya coba terkait dengan hal ini adalah kita bisa belajar untuk siap gagal dan juga siap sukses. Kenapa? Kenapa ada siap gagal? Kenapa? Karena kita kalau gagal sekali, dua kali, jangan merah. Kalau kita merasa kita yakin kita punya buatan itu enak, maka kita harus mencoba terus mencari dari sisi angle lain nih. Misalnya dari segi pricing atau brand, atau bikin USP-nya apa sih dari produk kopi kita. Gitu. Kemudian siap sukses itu maksudnya apa? Kalau kita sukses, jangan terus kita berbangga hati, berlebihan gitu ya, baru jualan 10. Besok-besok ternyata gagal karena nggak laku lagi. Kenapa? Karena kita kurang melakukan retensi kepada orang tersebut, pembeli kita, atau calon pembeli kita nih. Misalnya kita kurang membuat suatu iklan yang menarik karena berhasil dalam penjualan pertama, kemudian kita lupa gitu untuk melakukan promosi lagi di berikutnya. Karena kan standarnya basic marketing mix itu ada 4 ya. Product, promotion, placement, dan satu lagi saya lupa. Nah, jadi product, placement, sama promotion. Kalau promosinya lupa ya, jadi setelah sukses sekali, terus berikutnya bisa jadi gagal nanti. Jadi lesson learn yang saya bisa ceritain adalah siap gagal dan siap sukses. Tapi kalau ini nggak jual juga nggak apa-apa, tinggal kita nikmatin aja kopi sendiri dari rumah. Nah, kalau yang teman-teman biasanya beli dari Starbucks atau Tuku atau kopi kenangan, bukan berarti teman-teman nggak boleh beli ya. Itu membantu rezeki orang, cuman ada baiknya juga cobalah untuk membuat sendiri dan merasakan nikmatnya membuat kopi, apalagi kalau malam-malam gini atau siang-siang hujan gitu, sore-sore bikin sendiri sama pisang goreng. Wah, enak banget tuh rasanya. Ya enggak? Oke, kayaknya itu aja deh. Singkatnya, ini terakhir penutup setup mesin kopi. Jadi kalau mesin kopi itu, ini ada beberapa gambar ya buat membantu visualnya. Adalah misalnya di nomor 2 dari kiri, itu namanya apa? Itu namanya grinder elektrik. Kalau kita lihat, dia ada hoppernya untuk menampung biasanya sekitar 500 gram. Gitu ya. Ada yang 250 gram, ada yang 1 kilo tergantung besarannya. Nanti di sini ada pengaturan kehalusan dari bubuk kopinya. Sedangkan ini adalah namanya mesin kopi elektrik nih. Ini kalau nggak salah namanya Simonelli ya, saya lupa. Nah, ini untuk bikin espresso. Kemudian ini adalah milk jug, ini untuk bikin kopi yang udah dipanasin, lalu ada kopi yang sudah di frotting gitu ya, untuk dicampur dengan kopi nanti bisa bikin cappuccino, kopi latte, dan segala macam. Oke, terima kasih teman-teman untuk waktu dan kesempatannya. Begitu sharing session dari saya mau cerita tentang kopi tadi udah selesai. Terima kasih. Oke, makasih Mas Haji. Tadi namanya apa? Ada Kurnia. Yang terakhir tadi namanya apa? Milk jug. Bukan yang tadi Monelli apa tadi? Simoncelli, ya? Marco Simoncelli. Oh, tadi sekilas. Itu MotoGP salah ya? Simoncelli pembalap. Gue kira ini Menteri Keuangan. Udah meninggal lah Simoncelli. Gue berapa menit tadi? Nah, ya kita ini dulu, kita ke juri pertama dulu ya. Nih udah gua spotlight nih orang ini, ada Danang nih. Nama lu kok nggak TKB Aldebaran lagi? Gua pindah dari atas sinyalnya jelek. Oh iya, jadi sih lancar Nan. Oke, silakan Nan. Lumayan ya. Ya. Ini kenapa gue jadi juri lagi? Ya, aduh. Oke, makasih sebelumnya Mas Aji udah sharing sedikit tentang kopi ya. Jadi biasanya saya nge-review amatir aja, cuman saya mulu yang dapat jatah ya, nggak tahu kenapa. Jadi in overall dulu ya Mas Aji ya. Poin yang bagus tadi yang what are you good at gitu ya. Jadi kalau dilihat model presentasinya bagus sebenarnya. Jadi kalau ingat, kalau mungkin pernah belajar dulu ya, kalau mau cerita sesuatu bisa aja secara detail pakai konsep 5W 1H ya. Why, what, when, dan apa terakhir how gitu ya, lupa gue detailnya. Nah Mas Haji struktur berceritanya gitu tuh.
kenapa kopi gitu ya. Mulai dari pertanyaan simple gitu, kenapa kopi, terus dia mulai cerita apa aja sih yang dibutuhin sebenarnya bikin kopi gitu ya. Terus kapan bisa mulai dan how cara bikinnya pun akhirnya dijelasin. Jadi runtutan ceritanya sebenarnya menarik gitu ya. Jadi mulai dari pertanyaan simpel gitu, kenapa harus kopi gitu ya. Dan tadi dijelasin bisa memulai komunikasi, bisa mulai obrolan kecil segala macam, dan sampai akhirnya bisa jadi usaha sebenarnya kalau kita mau jalanin tapi siap juga untuk gagal dan siap juga untuk sukses terakhir. Nah, kalau ada yang mau diimprove, kalau menurut saya ya, kalaupun ada yang perlu diimprove, itu adalah pertama, tadi sorry sinyalnya agak putus-putus, jadi mukanya Mas Aji saya lihat artikulasinya ya freezing aja gitu ya, jadi ngomongnya lancar dan videonya freeze di tempat saya nggak tahu kenapa, ini sinyal aja kayaknya. Jadi mungkin yang perlu diimprove adalah kalau kita tadi sebenarnya Mas Aji sempat mau memulai komunikasi dua arah dengan nanya kalau tadi PPKM level berapa yang lockdown ya. Cuman mungkin karena betul. nanyanya terlalu cepat, jadi jadi belum sempat ngasih respon ya. Saya lagi nyari tombol tadi mau unmute, tapi dia udah ngelanjutin ceritanya. Jadi mungkin tadinya mau bikin komunikasi dua arah, cuman keburu digagalin sendiri. Gitu. Betul, memang dia sendiri. Mungkin karena nggak ada timer nih, takutnya jadi, kena yang 7 menit itu. Gitu. Ya. Jadi kelihatan gitu loh. Ya baru mau dijawab, saya lagi nyari tombol unmute gitu, mau ngomong lah dari sambung ya, oke lah, gak apa-apa. Tapi maksudnya yang pentingnya niatnya udah ada. Jadi memang presentasi itu bisa dibikin komunikasi dua arah, tapi memang kalau bisa dibikin dua arah mungkin jadi lebih menarik gitu ya. Setuju, Mas. Kemudian tadi artikulasinya jelas, walaupun memang Mas Aji kadang speed ngomongnya mungkin kadang kencang, tiba-tiba bisa perlahan gitu ya, tiba-tiba kencang lagi gitu ya. Jadi menurut saya justru itu menarik gitu ya. Jadi ada momen-momen bisa runtun cepat, terus bisa untuk bagian-bagian poin yang penting bisa diperlahankan gitu ya. Itu menurut saya jadi poin yang bagus sebenarnya. Mana lagi ya? Sebentar, tadi gue tulis. Oke, terus yang perlu diimprove lagi tadi Mas Aji, memang tadi ya sebenarnya ada hal-hal atau istilah-istilah yang buat mungkin tergantung juga ya, sebenarnya tergantung audiensnya seperti apa. Tapi kalau dari isi presentasinya, karena dijelasin yang sifatnya basic, saya pikir mungkin ekspektasinya Mas Aji adalah ini memperkenalkan apa itu kopi dan peralatannya. Jadi mungkin ke newbie lah ya, seperti saya gitu ya. Dan tadi sempat dijelasin tuh ada berapa peralatan tadi, ada yang V60, ada yang apa. Tapi di slide itu sayangnya nggak ada gambarnya. Gambarnya betul memang. V60, iya. Jadi V60 itu apa ya? Saya nggak saya buat yang nggak tahu kan mungkin nggak familiar, mungkin apa gitu, kebayang-bayang. Walaupun tadi di slide terakhir akhirnya dikasih gambar gitu ya, yang tadi Marco Simoncelli dan kawan-kawan itu ditampilin gitu. Tapi alangkah baiknya itu mungkin teratasnya di slide yang memang mau dijelasin gitu ya. Jadi informasinya bisa lebih utuh gitu. Ya. Udah kalau dari saya itu aja sih. Tapi tadi pesan yang terakhir bagus sih Mas Haji ya. Jadi kayak siap gagal tapi siap juga untuk sukses ya. Betapa banyak orang yang sebenarnya bisa sukses tapi dia nggak siap juga gitu, nggak siap terima orderan banyak, terus akhirnya kualitas turun. Nah itu mungkin bisa jadi pembahasan sendiri ya. Tapi in overall ceritanya menurut saya menarik gitu ya. Mulai dari kopi sampai tadi potensi jualan kopi. Itu aja dari saya Mas Haji. Thank you ya. Thank you Mas Danang. Mohon maaf kalau ini ada bagus. Salah kata. Saya setuju karena dalam beberapa hal saya di kantor baru ini, saya baru pindah kantor kebetulan, jadi direct nih. Jadi biasanya saya langsung ke superior, kalau kali ini seringkali langsung direct ke chiefnya direktur gitu. Jadi dia suka orangnya suka bypass langsung ke manajer lah, staff gitu ya. Jadi nggak lewat atasan. Jadi kadang-kadang kita kebanyakan problemnya kita tuh alumni lektor juga termasuk ya, nggak bisa ngomong gitu kan. Jadi memang saya setuju dengan Mas Danang, poin-poinnya ada beberapa hal yang saya perlu improve. Setuju. Thank you ya. Oke. Thank you Nang. Ini juri selanjutnya. Yang kejadian sebenarnya tuh tadi gue udah kasih tau di grup ya, bukan pindah kantor sebetulnya, cuman nggak boleh keluar Indosat aja.
Udah keluarin dosa. Udah. Nanti gue ceritain alasannya kenapa. Oh, siap. Berarti penampilan selanjutnya lu bahas tentang itu ya? Roasting gua nih kayaknya nih. Tapi Iya, emang bener. ini Pak Sekjen sama Pak Ketum nih jadi penarik ya. Kita lihat acaranya rame banget nih malam ini. Langsung rame lagi ya. Iya. Yuda bisa ini nggak? Bisa nyalain? Hey, on cam, udah nih. Tanpa. Sorry kucel nih. Nama lu hilang. Bentar. Oh, Ada nggak? Wih, silakan juri selanjutnya. Bajunya sama. Pak Ketum. Iya nih. Seragam. Ya, Mas Aji, ini sebenarnya komentarnya kurang lebih sama kayak Danang sih sebelumnya, cuma nambah-nambahin dikit lah. Jadi overall sih bagus banget Mas. Mulai dari pemilihan topiknya, kalau buat gue sih pas banget ya di suasana yang santai gini, bahas tentang kopi. Terus juga penguasaan kontennya juga bagus, paham juga tentang kopi, terus jenis-jenisnya. Terus untuk tempo dan artikulasi juga pas sih kalau buat gue sih. Cuma yang kalau misalkan harus ada di-improve tadi, sama sih tetap kalau gue lebih ke ini sih Mas, visual dari slide-nya gitu. Di awal-awal emang kurang banget gambar ya. Kayak item semua sama teks juga isinya. Padahal seharusnya di awal itu saat kita mulai bahas kenapa kopi itu seharusnya bisa dikasih gambar. Misalkan ada orang lagi nongkrong sama teman-temannya sambil ngopi, itu bisa jadi penarik perhatian gitu di awal daripada sekedar teks doang gitu. Itu sih paling di awal. Terus juga ada foto buat alat-alat perkopian juga sama. Itu nggak kebayang gitu kalau buat nyubi-nyubi kopi di awal ini alat-alatnya baru ada di akhir-akhirnya gitu. Itu aja. Terus paling sama ini juga kalau kopi kan sebenarnya simple juga alat-alatnya, kalau bisa diperagain gitu misalkan sambil ngopi gitu, itu lebih bagus sih, lebih interaktif juga. Bener, bagus banget tuh kalau bisa kayak gitu, setuju. Iya kan, sambil cerita, sambil ngopi juga, sambil nyeruput kopi, wah itu pas banget sih, dapat banget. Itu aja sih paling Mas Aji. Overall udah bagus sih. Gitu. Thank you Yuda. Oke, Thank you, Mas. Yuda. Nah, lanjut kita ke ini. Ke waktu dulu nih. Endang mana nih, Endang? Endang? Ya, waktu ya. Wah, total waktunya ini 12 menit 30 detik. Nah, ini kalau di breakdown itu pengenalan itu 0 sampai 2 menit ya. Tadi yang bahas table of content-nya ya 2 menit. Lalu pembahasan konten utamanya itu menit kedua sampai ke 11. Lalu penutupannya itu menit ke 11 sampai 12.30. Sebenarnya kalau dilihat di Toastmaster ini sebenarnya standar ya sebenarnya ya. Waktunya Toastmaster itu standar segini. Ini kalau aku baca-baca sih memang pembahasan table topik itu memang standarnya memang 2 menit gitu kan. Tapi ini kalau dilihat memang kalau yang presentasinya lebih dari 10 menit. Jadi sebenarnya kalau presentasi lebih dari 10 menit normal nih, standar nih. Cuman kan kita presentasinya 7 menit ya. Jadi mungkin pembahasan table of content-nya bisa dipersingkat gitu. Mungkin saran aja itu aja sih. Lalu secara isi sebenarnya gini, aku sih sebenarnya minta masukannya ke pengelola sih sebenarnya. Jadi kan sebenarnya gini, ada yang miss kalau menurut aku. Jadi sebenarnya kalau kita dapat giliran, kadang ada yang nggak tahu nih, kita kayaknya ya kalau menurut aku kebanyakan gitu. Kalau kita tuh sebenarnya dibatasin 7 menit gitu kan ya. Sebelum-sebelumnya kan langsung dipilih pembicaranya, tapi banyak yang nggak tahu, karena kan kalau topik-topik yang memang kita kuasain atau misalkan topik yang sangat kita sukai, sebenarnya 7 menit itu susah tuh, pasti panjang biasanya. Nah kalau saran aku sih mungkin bisa dikasih tahu dulu gitu 7 menit. Tapi so far sih untuk standar Toastmaster di atas 10 menit kalau aku baca-baca sih ini bagus gitu. Aku waktunya pas sebenarnya. Jadi 2 menit pembukaan membahas table of content-nya, terus sisa 5 menit sampai 8 menitnya itu pembahas isi, lalu sisanya itu penutup. Nah, cuman yang kurang mungkin ice breaking-nya kali ya, belum ada kali ya Bang. Mungkin karena tadinya aku menulis ini kira-kira ice breaking-nya di menit keberapa gitu, tapi belum nemu tuh. Itu doang sih paling. Itu doang. Thank you. Endang nih ini ice breaking hunter ya. Ya, gue nyarinya ice breaking-nya ya Bang. Pencari komedi deh. Thank you Endang.
Iya ya. Kita ini. Giliran banyak komedi endangnya nggak datang. Iya pas udah stand up comedy lu gak pernah datang lagi, gimana sih lu? Salah nih, salah nih. Ya. Ini masukan bagus, Ndang. Thank you. Kita emang miss sih, kita apa namanya? Kita emang lupa nge-briefing itu ke calon pembicara. Jadi ya wajar kalau misalnya kontennya tidak disesuaikan ya dengan durasi yang sebenarnya kita kasih. Walaupun nggak apa-apa juga sih. Kan kalau disuka itu biasanya kurang sih 7 menit gitu kan. Aku Iya. juga ngerasain itu 7 menit kurang banget sih. Iya, ini soalnya udah pada ngantuk. Kita kan banyak ini ya, banyak bercandanya. Oke, thank you, Ndang. Sekarang ke Bang Jansen nih. Mana nih Bang Jansen orangnya? Gue hilang. Halo, Ada nih. Mana ya? Oh, ini dia. Wih, apa kabar, Bang? Gak pernah kelihatan lagi nih. Baru kelihatan lagi sekarang. ini kan udah mulai balik WFH lagi, jadi baru bisa join lagi nih. Oh, gitu ya. Nggak, kayak telepon. Jadi itu Oh, itu mungkin itu. faktor penting. Deh. Gimana, Bang, tadi, Bang? Iya, ya kalau Aji kan bilang dia baru bikin materi 15 menit nih sebelum session kita ya. Jadi untuk ukuran itu sih luar biasa banget sih, secara counter sih tadi kurang dari 5 lah. Jadi memang menguasai banget materinya dan kayaknya juga udah flow-nya dia udah hafal gitu ya. Maksudnya walaupun bilangnya sih baru 15 menit sebelum, tapi kayaknya ngelotoknya sih udah mungkin 15 tahun sebelum kali. Tapi bagus sih, maksudnya ya nggak banyak AO gitu ya, mengalir aja lah. Nih, untuk ukuran up counter 5 ini kayaknya yang terbaik so far ya. Iya, Iya ya. Kita belum pernah punya yang 5 ada. ya. Kayaknya ada deh yang Ada di bawah ya? 5. Tapi gue lupa siapa. Ada. Lupa tapi gue siapa. Oke, thank you Bang Jansen.